semuanya, aku Nabila dan kali ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang menurut aku dekat dengan kehidupan mahasiswa sekarang. Dari organisasi, lomba, kepanitiaan, dan ngejar passion dan pengalaman baru. Tapi di balik semua itu, ada juga tanggung jawab yang harus kita jalani. Makanya tema podcast kita hari ini adalah Balancing Passion and Responsibility. Narasumber kita hari ini menurut aku cocok banget buat bahas tema ini. Jadi kita hari ini gak cuma bakal ngobrol soal pencapaian, tapi juga proses dibalik semua kesibukan itu. Langsung aja kita sambut narasumber kita hari ini, Nurul Komaria. Halo Mbak, apa Halo, kabarnya? alhamdulillah baik. Aku mulai dari zaman SMA dulu ya Mbak. Waktu itu sebenarnya apa sih yang buat Mbak Nurul join tertarik gitu di OSIS maupun di MPK itu? Jadi itu awalnya kenapa sih aku tertarik untuk join organisasi OSIS? Karena kan waktu aku pas masuk SMA zaman COVID. Nah, jadi kayak masih belum ada tatap muka dan kayak aku harus mikir kayak gimana nih aku biar dapat teman terus bisa sering keluar kayak biar beraktivitas. Nah, jadi akhirnya kayak memutuskan ikut OSIS. Nah, terus di awal itu kayak di tahun pertama di kelas 10 aku ikut OSIS di bidang lingkungan hidup. Nah, terus kayak kok seru nih di OSIS ini kayak dapat teman, terus dapat relasi dan juga dapat ilmu-ilmu dari teman-teman lain. Dan juga dari situ lanjut di kelas 11-nya aku lanjut lagi jadi MPK. Jadi Mbak Nurul ini termasuk orang yang mau mencoba dan keluar dari zonanya. Oke, dan biasanya itu lingkungan dari antara SMA dengan kuliah itu pasti kerasa beda ya Mbak. Nah, apalagi pas masuk Undip, Mbak Nurul itu join Ikatan Mahasiswa Rusunawa ya. Nah, itu waktu awal kuliah, Mbak Nurul itu sempat nggak sih kayak kaget dengan kehidupan mahasiswa gitu? Terus gimana cara Mbak Nurul itu beradaptasi Mbak? Awal-awal ikut organisasi di universitas itu awal-awal kaget banget ya, soalnya kan kalau pas di SMA anggota-anggotanya kan kayak di satu daerah. Nah, kalau yang di sini di universitas kan kayak dari daerah yang berbagai macam-macam daerah, terus budayanya juga beda, bahasanya juga beda, jadi kayak beradaptasi dengan bahasa yang beda-beda juga, tapi dengan begitu kayak bisa mendapatkan ilmu yang baru juga. Dan juga di universitas itu kayak program kerjanya juga lebih besar, lebih luas, jadi kayak menambah pengalaman baru mengikuti organisasi di universitas. Lalu aku lihat di CV-nya Mbak Nurul itu Mbak Nurul itu menjabat sebagai wakil ketua himpunan di aquaculture ya Mbak. Nah, menurut Mbak Nurul itu dari semua pengalaman organisasi, posisi atau pengalaman mana yang paling banyak ngajarin tentang leadership Mbak? Mungkin kalau posisi di semua posisi bisa membuat kita menjadi pengalaman mengajari leadership, karena kan di semua posisi kita bertanggung jawab sebagai ketua gitu, kayak nggak harus jadi seorang ketua, tapi kan di tiap proker menjadi seorang ketua proker kan juga bisa mengajarkan anggota-anggotanya leadership gitu. Nah, jadi menurut aku sendiri semua divisi juga mengajarin kita leadership. Nah, karena Mbak ini udah lolos pendanaan, biasanya itu orang-orang tuh, wah Mbak Nurul ini keren banget gitu. Nah, itu boleh cerita nggak waktu itu perjuangan paling beratnya apa? Lalu gimana momennya itu Mbak Nurul itu rasa sempat insecure atau mulai takut gitu Mbak? Perjuangannya itu kayak pas awal aku ikut TKM itu kan kayak masih di awal semester, kayak masih belum tahu banyak hal selain itu apa sih, jadi kayak coba-coba ternyata lolos kayak pendanaan. Dan pas lolos pendanaan pengumuman itu posisi aku lagi magang di Jepara, dan jadi kayak perjuangannya tuh kayak bener-bener bolak-balik Jepara Semarang pas liburan semester. Nah, terus kayak karena tidak memungkinkan jadinya kayak magangnya diselesaikan gitu. Nah, itu perjuangan banget sih, kayak bolak-balik Jepara. Nah, terus juga kayak cari lab buat TKM, buat produk-produk TKM ini kayak bener-bener susah. Terus habis itu kayak dari semua anggota kan harus menyatukan semua pikiran anggota biar satu tujuan gitu. Nah, itu kayak sulit banget biar satu tujuan. Nah, terus habis itu kayak kalau apa itu yang kedua pertanyaannya gimana? Yang kedua kayak Mbak Nurul itu Insecure gitu. Mungkin insecure-nya tuh kayak kita udah di
semua orang kan kayak tahu kayak aku ikut PKM, jadi kan kayak pasti anggapannya orang kayak aku harus lolos. Nah jadi insecure itu kayak aku takut nggak lolos gitu. Nah tapi aku kayak tetap nanam di diri sendiri kayak aku lebih nggak apa masih nggak lolos, yang penting lainnya kan juga nggak ikut nggak lolos lainnya, jadi aku lebih di depan satu langkah mereka lah, jadi kayak aku tetap menanamkan di diri sendiri kayak aku lebih hebat daripada yang lainnya. Oh, berarti kegiatannya Mbak Nurul ini selain bolak-balik ke Jepara Semarang itu kayak nyatuin ide-ide Ya, yang di tim anggota setim anggota ya. tim PKM. Nah itu kan kegiatannya kan padat banget ya Mbak. Ya. Nah itu kalau aku pengen tahu sih biasanya kan Mbak Nurul ini gimana manage waktunya gitu. Ada tipsnya nggak? Kalau dari aku sih membuat jadwal kegiatan ya, kayak ada hari ini tuh ada tugas apa aja yang datanya paling dekat itu apa, nah itu dikerjain dulu. Jadi kayak kita ngerjain yang sesuai deadline-nya paling cepat. Nah, jadi kayak misalnya deadline tugas ini paling cepat ya udah dikerjain tugas itu dulu. Nah, kalau misalnya tugas ini udah selesai, lanjut ke tugas selanjutnya. Nah, terus habis itu juga jangan lupa istirahat. Terus kalau biasanya kalau aku sendiri kalau siang tuh digunain buat kuliah. Nah, terus kalau sore itu PKM. Nah, terus kalau malam tuh baru kita kerjain tugas-tugas dari kuliah. Jadi kayak diatur manajemen waktunya biar semua tugasnya selesai dengan tepat. Oke, untuk terakhir nih ya Mbak pertanyaannya. Buat mahasiswa yang mungkin merasa kalau kayak aku sih nggak aktif kayak mahasiswa lainnya, terus kayak merasa mulai takut atau belum punya kemampuan gitu, ada nggak pesan buat teman-teman yang menonton gitu? Mungkin pesan dari aku, cobain aja semua yang ingin dicoba, karena kan kita masih belum tentu ya kayak berhasil apa enggaknya, yang penting kita udah berusaha mencoba, karena siapa tahu dengan kita mencoba itu menjadi jalan untuk kita menemukan jati diri kita sendiri, dan juga membuat kita menjadi lebih aktif, dan juga dengan kita mencoba kita juga bisa mendapatkan relasi teman baru dan juga ilmu-ilmu baru dari luar sana. Seru banget sih ngobrol hari ini karena dari cerita Mbak Nurul itu kita jadi tahu bahwa proses berkembang itu nggak selalu langsung mulus atau sempurna, tapi justru dari mencoba banyak hal pelan-pelan kita jadi tahu kemampuan diri kita sendiri. Makasih ya Mbak Nurul udah sharing cerita dan pengalamannya. Semoga obrolan kita hari ini menjadi motivasi buat teman-teman yang lagi berusaha berkembang. Aku Nabila, pamit undur diri sampai di episode berikutnya. Dadah.